Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan fisika. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat untuk tetap dapat beribadah, ya, untuk mengumpulkan ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi kita, membangun tempat kita di akhirat kelak, ya. Baik, insya Allah siang hari ini kita akan berdiskusi tentang materi fisika yang ketiga, yaitu tentang usaha dan energi, ya. Jadi ini adalah pembahasan ini adalah bagian inti sebenarnya dari fisika, ya. Bagaimana bahwa materi usaha energi ini adalah bagaimana kita bisa mengurangi rasa penasaran siswa dari materi sebelumnya itu tentang kinematika dan dinamika, dan bagaimana kita dari materi usaha dan energi ini nanti akan mengkaitkan materi-materi setelah pembahasan bab ini adalah itu hampir semua kita membahas tentang usaha dan energi, terkait dengan usaha dan energi. Ya, misalnya ya, kita bahas tentang fluida gitu ya, bahwa hukum Bernoulli itu ya diturunkan dari konsep kekekalan energi, usaha dan energi. Kemudian bagaimana kita bahas tentang tumbukan, itu juga terkait dengan energi. Kita bahas tentang kalor, bahwa kalor itu juga energi, dan seterusnya. Sampai ke fisika modern. Fisika modern kita juga bahas tentang energi, juga itu terkait dengan energi. Jadi ada energi dalam fisika modern itu energi total itu energi diam tambah energi kinetik gitu ya. Bahkan ke persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger yang mungkin Bapak Ibu masih ingat yang paling pusing waktu kuliah S1 dulu, itu juga tak lain adalah hukum kekekalan energi. Bahwa energi total adalah energi kinetik tambah energi potensial. Ya. Baik, jadi pembahasan kita hari ini terkait dengan usaha dan energi, ini adalah inti dari kajian fisika yang kita berikan. Pertama kita lihat di sini dari definisi. Ya, oke. Materi apa yang akan kita bahas hari ini adalah kita terkait dengan definisi dari usaha, energi, hubungan usaha dan energi serta daya. Ya. Ini inti ya. Kalau ada waktu nanti akan saya tambahkan mungkin sedikit membahas tentang momentum, tumbukan momentum impuls. Ya. Moga-moga ada waktu nanti. Kalau kita lihat ya, apa itu usaha? Jadi dari definisinya usaha itu adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Jadi ada dua syarat di sini. Usaha itu ada. Ya. Energi yang kita salurkan itu dikatakan adanya usaha jika ada gaya yang kita berikan dan benda yang menerima gaya itu mengalami perubahan posisi. Maka kemudian energi. Energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi katanya sama. Kok ini ada energi adalah kemampuan melakukan usaha. Oke. Bapak Ibu, kalau kita mendorong dinding, kita mengeluarkan energi, ya. Tapi kita bisa tapi kalau dindingnya roboh atau dindingnya bergeser, maka kita katakan di situ ada usaha. Tapi kalau dindingnya, ya, sebagaimana kita menjelaskan tentang di hukum 3 Newton sebelumnya, ya. Ya, hukum 3 Newton bahwa gaya aksi ada sama dengan gaya reaksi, ya. Setiap aksi yang kita berikan itu dilawan atau ditahan dengan adanya reaksi yang diberikan oleh benda. Selama bendanya tidak bergerak,
itu ada ya. Waktu kita memberikan gaya tadi, kita sudah mengeluarkan energi. Tapi kita belum dikatakan melakukan usaha. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi bisa dibedakan di sini antara energi dan usaha. Energi adalah tenaga yang kita keluarkan, ya. Gaya yang kita berikan, ya. Itu terkait dengan energi. Ada hubungannya dengan energi. Tapi ada kalanya energi itu belum dikatakan adanya usaha bila gaya yang kita berikan itu tidak berhasil menggeser posisi benda, benda tidak mengalami perubahan posisi. Kemudian yang ketiga, kita harus lihat bahwa energi itu adalah besaran yang kekal. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi di sini kita lihat bahwa energi ini adalah konsep yang tidak hanya berguna dalam mempelajari gerak, tapi juga pada semua bidang fisika dan ilmu lainnya. Makanya di awal tadi saya kemukakan bahwa kita memberikan materi usaha dan energi ini adalah inti dari atau jantungnya materi pelajaran di SMA. Dari kelas 1 sampai kelas 3, ya, intinya itu adalah di usaha dan energi. Oke. Ini ada dua peristiwa ya. Kalau kita lihat di sini, orang yang mengangkat beban, ya, dua-duanya angkat beban. Tapi yang di kiri, ya, ini dia bisa dikatakan melakukan usaha. Kenapa? Karena beban ini diangkat dari atas, dari bawah ya, kemudian diangkat sampai posisinya ke sini, sehingga di sini posisinya akan bertambah ketinggiannya, ya, setinggi H. Artinya pada ketinggian H ini ada energi potensial yang diterima oleh barbel ini. Maka di sini barbel ini mendapatkan energi potensial itu dari mana? Dari mana asalnya? Dari usaha yang dilakukan orang ini. Jadi orang ini melakukan usaha mengangkat pada ketinggian tertentu, ya, sehingga usaha yang dia berikan itu tersimpan menjadi energi potensial pada barbel. Dua, yang kita lihat di sini, orang ini dikatakan tidak ada usaha di sini. Kenapa? Karena benda ini berpindah. Tapi gaya yang diberikan orang ini bukan untuk memindahkan benda ini, ya. Gaya yang diberikan orang ini adalah gaya untuk menahan berat benda ini, ya. Untuk melawan gaya gravitasi pada benda ini. Maka gaya yang diberikan orang ini dengan perpindahan dikatakan di sini dia tidak melakukan usaha. Oke. Beda ya. Ini ada dua, sama-sama mengangkat benda ya. Yang pertama dikatakan ada usaha di situ. Yang kedua tidak ada usaha. Ya. Maka di sini dapat kita lihat ya. Nih. Orang ini apakah bisa dikatakan melakukan usaha? Tergantung. Bila benda ini bergeser, ya, maka dia melakukan usaha. Bila benda ini tidak bergeser, maka bukan usaha. Jadi itu. Jadi kemarin kan ada yang menchat di grup Telegram, bagaimana
mana membedakan antara usaha dan energi. Jadi energi itu adalah tenaga yang kita keluarkan. Tenaga yang diberikan. Ya. Usaha adalah bila tenaga yang kita berikan itu sehingga benda berpindah posisinya, maka di situ ada usaha. Maka kalau kita lihat di sini, ya peristiwa kedua, ini dia memberikan gaya. Ya. Maka gaya ini akan bekerja pada dua komponen. Secara vertikal dan secara horizontal. Maka kalau kita melihat bahwa usaha itu harus ada gaya itu harus menyebabkan terjadi perpindahan, maka yang bekerja pada benda adalah gaya yang segaris dengan perpindahan. Syaratnya gayanya yang segaris dengan perpindahan. Jadi komponen gaya yang segaris ke perpindahan lah yang menyebabkan benda berpindah. Oke. Kalau ini kenapa? Kenapa? Mana kalau nanti ini kalau kita bicara tentang kerja, mana lebih mudah? Ini dibikin sudut atau dibikin datar? Ini lain lagi kasusnya. Nanti kita bahas ya. Oke. Jadi kita definisikan yang usaha dulu. Oke. Berarti dari kasus ini yang perlu kita tekankan ke siswa kita adalah gaya yang bekerja adalah yang proyeksinya ke arah garis perpindahan. Jadi komponen gaya yang menyebabkan perpindahan adalah yang segaris dengan perpindahan. Oke. Maka Bapak Ibu minggu lalu sudah bahas, kita sudah mempermasalahkan masalah sudut ya. Masalah sudut di sini sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi. Ya. Di kinematika, di dinamika, di usaha energi masalah sudut tidak masalah lagi. Kenapa? Karena masalah sudut itu sudah kita selesaikan di bahasan konsep tentang vektor. Ya. Di bahasan tentang vektor, di bab sebelum kinematika, kita sudah bahas tentang sudut. Waktu kita menjumlahkan vektor, sudut pasti ada sudut di antara dua vektor kan? Kalau dua vektornya saling tegak lurus, ya berarti penjumlahannya adalah Pitagoras kan? Oke. Kalau vektornya tidak saling tegak lurus menurut sudut, nah, maka penjumlahannya kan sudah diperkenalkan di situ sin, cos, dan tangen. Ya. Sebenarnya di vektor juga kita sudah membahas tentang proyeksi ke sumbu X, proyeksi ke sumbu Y di bab vektor sudah. Sehingga di bab belakang vektor, bab setelah vektor itu sudah dianggap konsep sudut itu tidak lagi menjadi sebuah permasalahan. Oke. Kita balik ke sini. Maka ya, usaha itu adalah besaran skalar. Ya. Sementara gaya besaran vektor, perpindahan besaran vektor. Oke. Maka bagaimana sebuah skalar dapat dihasilkan dari dua vektor? Pembahasannya adalah usaha adalah F.S. dot produk. Ya. Ini dot produk. Perkalian skalar dari dua vektor. Ya. Dua vektor perkalian skalarnya akan menghasilkan sebuah skalar. Kalau cross product perkalian vektor. Dot product ini berarti ya yang kita dot product, apa bedanya dot product dengan cross product? Itu sebenarnya ya. Dot product itu yang kita lihat adalah ya.
dua vektor ini harus segaris. Dua vektor ini harus segaris. Vektor F, vektor gaya, dengan vektor perpindahan harus segaris. Yang kita lihat di sini, perpindahan pasti dia akan mengikuti Bapak Uji ke mute, mohon di unmute dulu. Suaranya hilang, Pak. dimute oleh host karena Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu supaya saya nggak di-mute oleh host, tolong mic-nya di-mute. Jadi kalau Bapak Ibu banyak yang buka mic, nanti akan saya kasih waktu bertanya ya. Kalau Bapak Ibu banyak yang buka mic, host akan mute semua sehingga suara saya juga akan termute. Oke. Tadi termute dari mana? Hilangnya dari mana tadi? Perkalian dot. Oke. Jadi konsep usaha ini adalah perkalian dot produk antara dua vektor, gaya dan perpindahan. Maka perkalian dot produk yang dilihat adalah perkalian dari dua vektor yang segaris. Maka perpindahan itu pasti mengikuti lintasan. Maka tidak ada proyeksi perpindahan. Yang ada proyeksi adalah gaya. Ini yang miskonsepsi di buku. Di buku WFS cos data. Seolah-olah cos data itu proyeksi dari S. Ya. Jadi yang benar adalah F cos data S, gitu kan? Dijelaskan dulu F cos data S-nya. Baru kita bisa tulis sebagai WF. Oke. Jadi arti maaf ini tidak stabil. Oke. Barusan nggak stabil. Jadi kalau lagi nggak stabil saya putus meninggalnya. Oke. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini bahwa usaha itu adalah perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Yaitu perkalian antara komponen gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan. Ya. Jadi usaha itu adalah perkalian antara komponen gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan. Jadi kita membaca rumus ini adalah sebagai usaha adalah perkalian antara komponen gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan. Artinya di situ gayanya harus diproyeksikan. Ya. Maka ini gaya yang diberikan, mana yang menyebabkan perpindahan adalah F cos data. Ya. Maka W Fx Sx. Ya. Komponen gaya menyebabkan perpindahan adalah F cos data. Fx itu F cos data. Jadi W adalah F dot S, jadi F cos data S. Kalau gayanya kita berikan, datanya 0, atau alfanya 0, cos 0, 1. Ya, maka usahanya akan maksimum. Bapak Ibu pernah mendapat pertanyaan, kenapa lebih mudah? Ya. Kenapa lebih mudah memindahkan barang ini dengan menariknya membentuk sudut ini daripada datar? Kita tarik datar itu akan lebih berat daripada membentuk sudut ini. Nah, karena di sini ada komponen FY. Nah, kaitannya dengan minggu lalu, di sini ada gaya berat,
Di sini ada gaya normal, ya. Maka gaya normalnya, ya, gaya normalnya dengan tambah gaya komponen gaya yang diberikan itu sama dengan gaya berat. Berarti gaya normal menjadi W min FY. Artinya gaya normalnya mengecil di sini. Gaya normalnya mengecil di sini akan terkait gaya gesekannya, F gesekannya mu n. Mu n-nya akan mengecil. Jadi ini akan lebih memudahkan memindahkannya karena gaya yang diberikan akan mengurangi gaya normal sehingga memperkecil gaya gesek dibandingkan kalau kita tarik secara datar. Oke. Oke. Mungkin bisa juga kita kalau tarik tambang itu kan adalah olahraga yang sering diperlombakan setiap 17 Agustus. Ya. Kenapa penarik tambang yang merebahkan badannya itu akan selalu lebih menang daripada kalau dia menahan berdiri? Ini konsep ini, ya. Kalau penarik tambang itu menahannya sambil berdiri dibandingkan merebahkan badannya ke arah belakang, maka yang merebahkan badan akan lebih menang. Oke. Oke, ini konsep tentang usaha, ya. Jadi ini harus kita tekankan ke siswa kita bahwa usaha itu adalah apa tadi? Ya. Usaha itu adalah perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, ya. Itu perkalian antara komponen gaya yang menyebabkan perpindahan. Ini ya, Bapak Ibu. Yang menyebabkan terjadinya usaha adalah komponen gaya yang menyebabkan perpindahan. Berarti kalau orang tadi ini gaya yang dia berikan adalah gaya menahan gaya normal untuk kotak ini. Gaya normal untuk kotak ini, ya. Dia berjalan, berpindahnya ke kanan, gaya yang diberikan ke atas. Itu gaya normal untuk menahan kotak. Maka di sini gaya yang diberikan bukan menyebabkan perpindahan. Di sini tidak ada usaha oleh gaya normal ini, ya. Oleh gaya yang diberikan orang ini. Orang ini mengeluarkan energi enggak? Untuk menahan ini mengeluarkan energi enggak? Iya, dia mengeluarkan energi. Nah, disinilah bedanya antara usaha dan energi. Dia mengeluarkan energi untuk menahan kotak ini. Capek enggak dia? Lelah enggak dia? Kalau kita mengeluarkan energi ke lingkungan, maka ditandai dengan kondisi tubuh kita yang menuju ke arah kelelahan. Ya. Oke. Kita lanjut, ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat, ya. Bu Berlian, mungkin nanti kalau ada chat yang terkait materi, tolong di sela aja Bu, ya, supaya kita nggak bolak-balik. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di mute semuanya, silakan menulis di chat, ya. Nanti dibacakan akan silakan oleh Bu Berlian, ya. Ya, siapa? Ya, makasih Bu. Oke. Sekarang kalau kita lihat kasusnya bagaimana kalau bendanya di bidang miring, ya. Di bidang miring, ya, di bidang miring, maka
benda di bidang miring itu akan meluncur. Ini ada komponen gaya. Gaya berat. Ada gaya berat, ada komponen gaya berat yang membuat benda untuk meluncur. Maka di sini ya, apakah ada usaha? Maka di sini kalau dia meluncur di sini, maka yang membuat dia meluncur adalah gaya beratnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Proyeksikan F-nya, gayanya, dan proyeksikan perpindahannya dalam dua dimensi. Maka perkalian F.S ya. Ini saya nggak ngerti kenapa di buku SMA komponen ini dianggap tidak perlu diajarkan. Tapi di bab vektor sudah diajarkan. Ini seolah-olah terlalu menyulitkan gitu ya. Sebenarnya tidak. Bahwa siswa itu harus bisa menganalisis gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi berarti perpindahannya itu adalah dalam bentuk bidang. Ya. Bisa aja tetap perpindahannya translasi, tapi translasinya itu dalam bentuk bidang. Maka dilihat dalam ya hal ini gaya dan perpindahan sama-sama kita proyeksikan. Oke. Jadi inilah usaha yang diberikan oleh usaha itu adalah usaha dalam arah sumbu X tambah usaha dalam arah sumbu Y. Totalnya aja. Karena ini sudah skalar, tinggal dijumlahkan saja. Ya. Berapa usahanya dalam arah sumbu X, berapa arahnya dalam ini gaya yang menyebabkan perpindahan. Di sini adalah gaya berat, komponen gaya berat. Maka usahanya adalah di sini MGS sin delta. Oke. Karena S kita lihat MG sin delta-nya adalah diproyeksikan sudah sejajar dengan perpindahan. Maka S. Jadi jangan S ya yang perlu kita dudukan di sini, jangan perpindahan yang kita proyeksikan. Karena perpindahan itu pasti mengikuti lintasan, ya. Maka gaya yang segaris ke perpindahan lah yang kita tentukan. Kalau gayanya tidak segaris dengan perpindahan, maka kita proyeksikan segaris dengan perpindahan. Kalau 3 dimensi ya tinggal dilihat ada komponen X, Y, dan Z. Mohon maaf Bapak Ibu yang lagi ada tukang, tolong di-mute. Halo, yang lagi bertukang di lingkungannya tolong di-mute. Mohon maaf Bapak Fauzis, termute, tolong di-unmute lagi Pak. Ya, karena audien kita minta di-mute nggak mau Bu ya. Oke Bapak Ibu tolong. Bapak Ibu, peraturan kita tadi kalau mau bertanya silakan di chat. Ya. Jadi tolong jangan di-unmute. Oke. Maka perpindahan
kalau dalam 3 dimensi, ya kita lihat komponen perpindahannya mana. Maka usaha yang baik gaya maupun perpindahannya dalam ruang 3 dimensi, ya kita udah perkalian dot product untuk komponen gaya dengan perpindahan. Berarti gaya totalnya adalah usaha totalnya adalah usaha ada usaha dalam bidang Z. Artinya sini apa? Usaha totalnya adalah usaha untuk memindahkan dalam arah X, kemudian usaha untuk memindahkan benda dalam arah Y, dan usaha memindahkan benda dalam arah Z. Ya. Oke. Itu tentang usaha. Ya. Bu, ada yang tanya tentang usaha? Ya, Bapak di sini di kolom chat ada yang bertanya. Di sini dari Ibu Mia Imawati, Bapak I dan J-nya dilihat dari mana katanya. Saya jarang menjelaskan hal tersebut. Mungkin ini ya Pak. Baik Bapak Ibu, IJK itu adalah vektor satu. Ya. IJK itu adalah vektor satuan dalam sumbu X, Y, dan Z. Ya. I itu dalam vektor satuan dalam arah sumbu X yang besarnya I. Jadi misalnya 3I berarti 3 satuan arah I arah X. 5J berarti 5 satuan arah J. Arah Y. Ya. 5K berarti 5 satuan dalam arah Z. Ya. Jadi IJK itu vektor satuan dalam arah X, Y, dan Z. Ya. Kita susah untuk melihat komponen gaya perkalian vektor. Ya. Ini di buku-buku ini dihilangkan ini. Dianggap ini terlalu tinggi mengajarkan konsep gaya menggunakan komponen. Loh, bukannya komponen sudah ada di bab vektor, ya. Di bab vektor kita sudah menjelaskan Fx, Fy, Fz, ya, komponen dalam sumbu X, komponen dalam sumbu Y, komponen dalam sumbu Z. Maka IJK-nya adalah vektor satuan. Oke, Bapak, Ibu ya, yang tanya Ibu tadi. Ada lagi, Bu? Bu Berlin? Sampai saat ini belum ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke konsep energi. Jadi energi itu sebenarnya tidak bisa kita definisikan secara ringkas. Tapi karena kita berhubungan dengan usaha, ya, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Kenapa begitu? Karena nanti waktu kita bahas kalor, ya, itu juga ada energi. Kalor itu adalah energi yang dipindahkan karena perbedaan temperatur. Jadi konsep energi itu tergantung ya. Tergantung di konsep mana kita membahasnya. Kalau di konsep usaha ini, dalam bab usaha energi, maka energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi tenaga yang kita berikan untuk memindahkan benda itu energi. Kalau bendanya tidak berpindah, maka tidak ada usaha. Ada energi tapi tidak ada usaha. Ya. Ada energi tapi tidak ada usaha. Kalau bendanya tidak berpindah. Walaupun kita sampai keringat bercucuran, Bapak Ibu mendorong dinding, apalagi kalau dinding tebing, ya. Selama tidak terjadi perpindahan, maka tidak ada usaha. Ada energi tapi tidak ada usaha. Itu, ya. Jadi moga-moga yang mempunyai permasalahan ini
yang Bapak Ibu menchat di grup Telegram bisa di mana perbedaan kita membahas tentang usaha dan energi. Oke. Mohon izin Pak Fauzi. Bentuk-bentuk energi itu ada energi kinetik. Ya. Ya, Bu. Di sini di kolom chat ada pertanyaan Bapak dari Bapak Muhammad Rodli Ya, Masykur. silakan, Bu. Pertanyaannya, pada bidang miring usaha ditinjau satu komponen yang Ya. sejajar bidang atau dua komponen? Oke. Saya ulangi Bapak pertanyaannya. Kalau ini, Bapak, kalau di bidang miring, ya, kan di bidang miring ya. Di bidang miring ini, kalau kita sudah melihat perpindahannya, Bapak, kalau kita sudah lihat perpindahannya, kita bisa memandangnya sebagai satu dimensi. Ya. Ini bisa kita pandang sebagai satu dimensi. Tapi, kalau kita hilangkan, ya, kita hilangkan, ini misalnya bendanya itu kita lempar dari sini, ya. Lempar ke atas atau ke bawah. Maka ini kan dia mengalami perpindahan ke sini dan ini kan, ya. Atau kita gerak jatuh bebas dengan gerak parabola, ya. Seperti di soal pretest tadi kan ada gerak jatuh bebas dengan gerak parabola. Maka membahas gerak parabola, ya, di situ kan terjadinya dalam dua dimensi, ya. Maka itu kita pakai komponen. Tapi kalau di bidang miring ini, kita bisa menggunakan perkalian satu dimensi saja, karena kita melihat bisa menentukan komponen gaya yang segaris ke perpindahan. Itu, Pak. Ya. Kalau kita tidak bisa melihat komponen gaya yang segaris ke perpindahan, maka kita gunakan komponen gaya dan komponen perpindahan. Ya. Kita lihat dia sebagai dua dimensi atau tiga dimensi. Dilihat dulu perpindahannya dalam bentuk ruang itu perpindahannya secara dua dimensi, tiga dimensi. Atau bisa dilihat sebagai satu dimensi. Kalau satu dimensi ya udah paling gampang kan? Lihat komponen gaya yang segaris ke perpindahan. Semoga untuk usaha, karena kita ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi gerak, energi yang dimiliki oleh benda atau objek karena gerak. Kata Yunani atau kinetikos, yang artinya bergerak. Maka energi kinetik sama dengan setengah mp kuadrat. Ya. Jadi dikaitkan dengan geraknya, karena dia punya kecepatan. Maka bagaimana kita menjelaskan? Kita tahu bahwa usaha itulah F.S tadi ya. F itu adalah dalam hukum 2 Newton untuk benda tegar. F itu adalah M kali A. Perpindahan itu S itu 1/2A P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Ya. Maka usaha F.S tadi adalah M A, F itu MA, S itu 1/2A P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Sehingga tak lain usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Bila usaha diberikan kepada benda,
maka energi kinetiknya bertambah. Tapi kalau usaha dilakukan oleh benda, ya, maka energi kinetiknya berkurang. Contohnya mana usaha yang dilakukan oleh benda? Gesekan. Benda yang bergerak mendapat gesekan kan dengan lintasannya, di mana gaya gesek itu berlawanan dengan arah perpindahan. Maka gaya gesek itu akan menyebabkan benda berhenti. Artinya energi kinetiknya berkurang. Kemana perginya? Energi kinetik berkurang. Ya, ke kalor. Gesekan itu kan menyebabkan panas. Jadi, kita katakan, jika kita berikan usaha pada benda, maka energi kinetik benda akan bertambah. Artinya gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan. Jadi gaya yang diberikan itu akan menambah kecepatan atau menimbulkan percepatan. Gaya yang diberikan akan menimbulkan percepatan. Jadi ini disinilah bagaimana bahwa materi energi ini jangan Bapak ajarkan dari rumus WF kali S. Hubungkan dengan, Bapak Ibu harus menghubungkan dengan materi kinematika. Sehingga anak-anak kita menjadi paham. Kinematikanya makin mantap. Ya. Yuk. Kita lanjut. Yang ketiga, energi potensial. Energi potensial itu energi yang dikandung suatu benda. Kalau energi yang dikandung itu karena ketinggian, maka disebut energi potensial gravitasi. Kalau karena benda itu dapat menghasilkan energi kimia, berarti energi yang dikandungnya potensial kimia. Kalau dia dapat menghasilkan energi listrik, berarti dia yang dikandungnya adalah potensial listrik. Kalau dia dapat melontarkan dari sebuah pegas, melontarkan benda, atau memberikan adanya energi pegas, maka energi potensial pegas. Dan seterusnya. Ya. Maka kalau contoh tadi, kalau orang mengangkat benda tadi, benda dari sini diangkat ke posisi yang lebih tinggi, ya, maka ini ada usaha ini mengangkatnya. Untuk mengangkatnya ada usaha. Maka usaha yang diberikan ini menambah energi potensial benda. Apa buktinya energi potensial yang bertambah? Kalau benda ini dilepaskan, dia akan jatuh ke bawah. Makin lama geraknya makin cepat. Maka dia akan berubah menjadi energi kinetik. Potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, untuk benda yang meluncur, yaitu jatuh bebas, itu perubahannya dari energi potensial menjadi kinetik. Secara alami kan jatuhnya. Ya. Benda yang kalau tidak ditahan dari ketinggian tertentu, pasti dia akan jatuh secara alami ke bawah. Tapi tidak ada benda yang secara alami akan terlontar sendiri ke atas. Maka untuk memindahkan benda kembali ke atas, maka itu ada usaha. Jadi usaha menjadi energi potensial. Energi potensial tadi nanti menjadi energi kinetik turun. Ya. Waktu nyampe di tanah itu macam-macam. Bisa menyebabkan tanah bergetar, bisa menyebabkan tanah itu panas, ya. Coba Bapak Ibu. Tangan kiri ditumbuk dengan tangan kanan, ditinju dengan tangan kanan. Ya. Lama-lama itu pasti tangannya akan terasakan panas. Kenapa panas? Karena ya, energi yang kita berikan tadi ditahan. Dia meningkatkan temperatur, jadi kalor dia.
Maka kalau kita bicara tentang energi potensial gravitasi, itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya pada ketinggian yang relatif. Ya. Tinggi itu relatif. Ya. Benda yang diangkat pada ketinggian tertentu, dia akan mendapatkan gaya untuk melawan gaya gravitasi. Karena benda itu akan berpindah sejauh delta H, maka benda itu akan mendapatkan energi potensial sebesar mg delta H. Dari mana energi potensial itu dia dapat? Dari usaha yang kita berikan. Berarti usaha yang kita berikan itu sama dengan pertambahan energi potensial benda. Ya. Mengangkat benda tadi, itu kita memberikan, kalau tanpa percepatan dia naik ya, berarti bahwa besar gaya yang kita berikan sama dengan gaya gravitasi. Maka dari ketinggian H tadi, delta H tadi, kalau dilepaskan maka jatuh ke bawahnya sebagai energi kinetik. Energi potensial pegas. Waktu pegas kita tekan, maka ya ini perlu dicermati, ya, Bapak Ibu. Ini ada gaya, ini gaya yang berbeda atau sama? F dengan KX itu gaya yang berbeda atau sama? Beda ya. Tolong kalian lihat di sini, itu adalah gaya yang berbeda. Satu gaya reaksi, satu gaya reaksi. Satu gaya yang kita berikan pada pegas, satu gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Ya, kalau pegas kita tekan, maka pegas itu mendapatkan energi atau mendapatkan gaya. Ya, gaya reaksi pegas berapa? Min Kx. Gaya yang kita berikan mana? F. Jadi gaya yang kita berikan, kalau kita tekan, ya, kalau kondisi awal ini bendanya belum tertekan nih. Maka kalau gaya kita berikan ini, maka pegas ini akan melawan, ya, menahan gaya yang kita berikan tadi. Ini kita tekan dengan gaya F, maka pegas akan memberikan gaya sebesar min Kx. Ya. Maka Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan tentang energi potensial pegas? Tolong. Di sini jangan rumus ini dikasih. Tapi jelaskan dari mana datangnya. Ya. Kalau kita percobaan, maka hubungan gaya dengan perpindahan seperti ini. Ya. Gaya dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar gaya yang kita berikan, pertambahan panjang pegasnya maka makin besar. Mau gaya tarik maupun gaya tekan. Maka energi potensial pegas itu adalah luas daerah ini. Maka energi potensial itu adalah setengah F kali delta X. Ya. Luas daerah inilah yang energi potensial pegas. Setengah F kali delta X. Segitiga kan? Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ya. Kita tahu bahwa gaya tadi adalah Kx, K delta X. Jadi gaya kita ganti dengan K delta X, maka baru di sini dapat bahwa energi potensial pegas adalah setengah K delta X kuadrat. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa antara gaya dan perpindahan itu di energi potensial ini untuk pegas itu setengah K delta X kuadrat. Maka Bapak Ibu,
Apa yang menyebabkan, apakah menentukan energi potensial? Apakah gaya menentukan? Tidak. Tidak. Nggak ada hubungan gaya dengan energi potensial. Yang menentukan hanya K. Kenapa K? Bapak, Ibu, ingat. K itu ditentukan oleh bahan pegas. Ya. Delta X. Panjang akhir, panjang awal dan panjang akhir atau pertambahan panjang. Ya. Di soal tadi saya tidak memberikan pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang pasti Bapak Ibu pasti akan memilih itu langsung. Pertambahan panjang itu mana? Panjang awal dengan panjang akhir. Sekarang pegas bahannya sama, diameternya sama, satu panjangnya 10 cm, satu panjangnya 20 cm. K-nya sama atau beda? Gaya pegasnya sama atau beda? Silakan dicek jawabannya. Kita cek, kita lihat. Ya. Bapak Ibu yang aktif? Sama. Sama. Oke. Bu, Ibu pernah mengajarkan pegas yang dihubungkan seri? Yang mengajarkan sama, pernah mengajarkan pegas hubungan seri? K-nya sama atau beda? Beda. 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 Kalau hubungan seri itu mana lebih panjang, dengan satu pegas atau dua pegas di hubungan seri? Pegasnya bahannya sama ya, diameternya sama. K-nya sama atau beda? Kalau hubungan seri, K total beda. Dengan Masih. antara satu dengan dua pegas itu beda kan? Iya. Beda. Artinya pegas yang kalau panjang pegasnya berbeda, K-nya juga berbeda. Iya. Ya, Dari modulus. modulus yang kan? Ya. K itu kan kita turunkan dari modulus yang kan? Ya, dari modulus yang. Oke. Jadi di sini miskonsepsi yang muncul di buku-buku. Ya. Bahwa energi potensial itu ditentukan oleh panjang awal. Karena panjang awal itu terkait dengan K. K. Ya. Bahan pegas. Ya. Ya. Dan panjang akhir. Delta X kan? Oke. Jadi sini. Itu miskonsepsi yang banyak kita temukan selama ini. Moga-moga Bapak Ibu dari pelatihan yang kita hari ini bisa kita dudukkan. Yang kedua yang perlu kita dudukkan di sini, jangan lagi mengajarkan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Ajarkanlah dari mana datangnya. Ini juga konsep gaya pegas. Gaya pegas ini pada umumnya miskonsepsi. Ini ada dua gaya di sini, ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Ya. Kalau Bapak Ibu membuat percobaan beban digantung, maka berat gantungan ini tuh gaya yang kita berikan, bukan gaya pegas. Ya. Beban yang digantung tuh gaya yang diberikan pada benda, bukan gaya pegas. Gaya pegasnya mana? Min KX. Lawannya. Lawannya. Ya. Di sini kalau kita membuat percobaan, ini siapa? Gaya pegas atau gaya yang diberikan? Gaya pegas. Kalau gaya pegas, maka rumusnya sini jadi Pakai min K delta X. kalau gaya pegas FKX, K delta X. Gaya pegas. Yang kita lihat di sini aja, yang ini. Yang ini. Ya. Ini min KX, ini delta X.
Siapa nih sama ayah? Percobaan. Ini yang Bapak Ibu. Kalau kita menghitung gaya pegas, berarti itu gaya yang dikandung, yang dilawan oleh pegas. Gaya yang dimulakan oleh pegas. Ya. Itu reaksi dari gaya berat, atau waktu kita menggantung beban tadi, reaksi dari gaya berat yang kita berikan. Oke. Maka dalam percobaan ini F tidak ada min di sini. Karena di sini adalah gaya pegas. Di sini adalah penambahan yang pegas. Itu percobaan. Sehingga K itu mana? K itu adalah kemiringan ini. Kemiringan garis ini adalah K. Ya. Kemiringan grafik F dengan delta X ini adalah K. Nah, nanti kalau di bahasan di pegas ini sampai mana yang daerah elastis, mana yang daerah ini kalau diperpanjang lagi kan ini sampai sini ya. Bengkok sedikit, bengkok dikit nih. Kemudian nambah sini, kemudian di sini putus kan. Nah, bengkok sedikit ini ada batas lagi di sini. Ada batas, ini daerah ini sini plastis, di sini elastis. Tapi di sini ada dua titik. Titik di mana hukum Hooke berlaku, daerah di mana hukum Hooke berlaku, di daerah di mana hukum elastisitas berlaku. Daerah elastis, daerah plastis. Kalau daerah plastis, dia tidak balik ke posisi awal. Daerah elastis dia masih balik ke posisi awal. Tapi ada daerah di mana perbandingan antara gaya yang diberikan dengan gaya pegasnya tidak sama. Oke, itu bahasan pegas. Kita balik lagi ke energi. Oke, ini tentu untuk energi pegas. Moga-moga Bapak Ibu kalau ada yang kurang paham silakan di chat ya. Pak Fauzi, mohon maaf Pak Fauzi. Sekarang Ya, sudah menunjukkan pukul 14.15. Waktunya untuk diskusi Pak Fauzi. Di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Bentar, Pak mungkin saya minta waktu paling lama 10 menit ya. Ya, cepat. Ya, mangga Pak. Oke, berikut energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik adalah energi potensial karena dimiliki oleh benda bermuatan. Maka energi potensial dapat menghasilkan energi listrik. Jadi bahwa bila ya sebuah muatan ada dalam daerah potensial, daerah yang beda potensial, maka muatannya akan mendapatkan energi ya potensial. Dia punya energi potensial sehingga dia bisa menghasilkan usaha kerja. Ya. Jadi ada juga menanyakan apa bedanya usaha sama kerja? Ya. Usaha kerja itu hanya bahasa Indonesia beda, bahasa Inggrisnya tetap sama-sama work. Ya. Kemudian hukum kealaan energi. Hukum energi itu bahwa bentuk energi pada dasarnya bersifat sama atau tetap, namun mampu berubah bentuk. Ini siapa merumuskan adalah Joule. Ya. Sehingga kesetaraan usaha kalau energi dan kalor itu percobaannya Joule. Ya. Kemudian jasanya lagi bahwa satuan usaha, satuan energi menggunakan Joule. Ya. Itu penghargaan pada James Prescott Joule bahwa dia menemukan atau dia mencetuskan tentang hukum kealaan energi. Oke. Maka kalau kita lihat di kasus PLTA ini, coba air yang ada di dalam danau punya energi potensial. Air ini akan dijatuhkan, ya, maka energi potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik air ini akan memutar turbin, maka berubah menjadi energi kinetik turbin. Turbin tadi akan menghasilkan listrik, akan berubah menjadi energi listrik.
Listrik. Di sini turbin ada generator. Ya, turbin ini akan di situ ada generator. Ya. Ini jadi bahwa di sini kenapa bagi yang di Sumatera Barat atau yang di Sumatera Utara itu Danau Toba dan Singkarak kalau Sumatera Barat ya. Singkarak, Pak. Meninjau. PLTA itu di Singkarak kan? Iya, Singkarak. Nah, Singkarak ada PLTA, di Danau Toba juga ada PLTA. Sekarang permukaan air ini turun. Sehingga debit air yang ke sini itu kecil. Maka hasil PLTA kita itu menurun. Listriknya Ya. turun. Kenapa daerah kita punya banyak atau di PLTA kalau di sini Jatiluhur ya PLTA juga, maka sekarang itu diusahakan daerah di sekitar waduk Jatiluhur, di sekitar danau ya itu direboisasi. Kemudian diharapkan di danau itu jangan terlalu banyak keramba-keramba yang menimbulkan endapan yang lebih tinggi. Oke, kemudian kita lanjut karena waktu udah habis. Kita ini ya percepat aja ya. Hukum energi mekanik. Nah, maka energi mekanik ini itu hanya ada energi potensial dengan energi kinetik. Ya. Syarat yang harus dipenuhi tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Ya, tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Betul-betul benda itu jatuh dari ketinggian, kemudian dia jatuh bebas, berubah menjadi kinetik. Di sini kita mengabaikan gesekan dengan udara. Sebenarnya besar energi kinetik benda yang di bawah tadi itu tidak sama dengan besar energi potensial benda yang sebelum jatuh. Kenapa? Karena di sini ada gesekan dengan udara, ada berubah menjadi kalor. Bila tidak ada gaya eksternal berkeluar yang bekerja, energi mekanik itu adalah energi potensial tambah kinetik. Oke. Maka hukum kekayaan energi mekanik berlaku bila ada perubahan energi potensial ke kinetik, kinetik ke potensial. Ya. Ayunan. Kita bicara ayunan itu kinetik, potensial kinetik. Ya. Bicara sampai ini juga sampai ke persamaan Schrödinger yang Bapak Ibu waktu S1 pusing itu, tak lain kinetik sama potensial juga. Ya. Energi mekanik itu. Jadi ini inti kita hari ini bahwa usaha itu ini bagaimana kita bisa menjelaskan tentang dinamika gerak. Bagaimana kita bisa menjelaskan setelah materi usaha itu adalah momentum impuls, getaran gelombang, ini juga terkait, kalor termodinamik juga terkait dengan usaha energi, listrik dan magnet juga terkait, sampai ke modern. Ya. Jadi ini bahwa betul-betul jantungnya fisika itu ada usaha energi. Maka Bapak Ibu di materi usaha energi ini, tolong jangan sampai miskonsepsi lagi ke anak. Pusing nanti mereka di lanjutan ini ya. Baik, untuk hari ini kita cukup sampai di sini ya, karena chat banyak yang harus dibahas. Kita nanti hanya sampai jam 3. Ini udah 14.21. Silakan Bu Berlin. Ya, terima kasih Pak Fauzi untuk paparannya. Di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Pak Wawan. Di sini ditanyakan, Bapak katanya, pada kasus orang mengangkat kotak kemudian berjalan, dikatakan tidak melakukan usaha. Bagaimana dengan usaha oleh kaki orang tersebut? Bukankah kaki orang tersebut memberikan gaya horizontal yang berarti searah perpindahan? Di Pak Wawan,
Yang tidak ada usaha adalah pada kotak ini. Gaya yang kita berikan pada kotak itu adalah melawan gaya gravitasi. Maka orang yang membawa kotak ini pasti kelelahan kan? Kelelahan itu berarti di situ dia mengeluarkan energi. Tapi dia tidak melakukan usaha untuk kotak itu. Kotak itu kan terhadap dirinya relatif diam. Seperti orang ini, kotak itu kan tempelkan ke dadanya, ditahan oleh badannya. Berarti terhadap orang itu kan tidak ada perpindahan sebenarnya. Yang berpindah adalah orangnya. Ya. Orangnya yang berpindah. Orangnya melakukan usaha terhadap dirinya dan benda ini. Ya. Orang ini melakukan usaha, dia berpindah ke sini, dia melangkah ke sini, dia memberikan gaya, maka dia melakukan usaha untuk dirinya dan kotak ini. Tapi terhadap kotak ini saja dia tidak melakukan usaha. Ya. Beda dengan ini. Ini ya. Ini ada usaha yang di kiri. Ya. Yang di kiri ada usaha. Kenapa? Karena terjadi penambahan energi potensial. Ya. Di sini tidak ada. Apa yang bertambah di sini? Kalau diangkat, energi potensial bertambah. Tapi setelah diangkat, dia berpindah, di sini tidak ada usaha. Ya, itu Pak Wawan. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mia Imawati. Kenapa pada bidang miring kita mudah memindahkan barang? Yang di pretest tadi katanya, Pak. Oke. Sudah kita bahas tadi, Bu Mia. Ini hampir sama dengan ini. Di pretest tadi, di bidang miring, itu apa yang diperkecil? Usaha atau gaya? Penggunaan bidang miring untuk memindahkan benda yang diperkecil apa? Usaha atau gaya? Gayanya, Pak. Gaya, bukan usaha kan? Ya gaya. Gaya. Gaya kita perkecil, S-nya kita perbesar. Harusnya diangkat lurus, ini jadi bidang miring. Ya. Jadi itu bukan memudahkan usaha ya, Bapak Ibu. Bidang miring itu bukan memudahkan usaha. Usahanya tetap. Usaha Persepsi tetap, lagi itu. tapi mengurangi gaya ya, Pak. Mengurangi gaya. Terima Mengurangi kasih, Pak. tenaga yang kita berikan. Gaya kan tenaga kita. Ya. Ya. Oke. Baik, lanjut, Bu. Terima Oke, kasih, soal berikutnya dari Ibu Ya, Bu. Agustina. Bapak, mohon maaf untuk slide bentuk-bentuk energi, ada grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Jika ada soal menanyakan besar usaha, apakah usahanya sama dengan besar energi potensialnya? Kemudian jika energi potensial pegas dipengaruhi oleh panjang awal, bahan pegas, panjang akhir merupakan miskonsepsi. Konsep yang benar tentang yang mempengaruhi besar energi potensial adalah apa, Pak? Oke. Energi potensial tadi sudah kita bahas. Apa yang mempengaruhi tadi adalah bahan pegas, panjang awal pegas, dan panjang akhir pegas. Panjang akhir. Gaya yang diberikan tidak mengaruh. Ya. Tadi kata Kenapa Bapak panjang awal pegas berpengaruh? Tadi sudah kita bahas. Kenapa panjang awal pegas berpengaruh? Bapak Ibu pernah kan sudah mengajarkan pegas Susunan dihubungkan seri dengan satu pegas dengan dua pegas dihubungkan seri. Dua pegas identik ya, K-nya sama ya. Mana lebih besar konstanta pegasnya? Katot. K hubungan seri atau K tunggal? Tunggal lebih besar daripada K seri. Satu pegas, K satu pegas atau dua K dari dua pegas yang dihubungkan seri. Mana lebih besar? Lebih besar. tunggal. Yang tunggal. Artinya
Di situ panjang pegas mempengaruhi energi potensial. Potensial. Panjang awalnya. Panjang akhir, ya karena itu kan delta X. Berarti delta itu mana? Panjang awal dengan panjang akhir kan? Otomatis panjang akhir juga pengaruh. Pengaruh. Ya. Bahan pegas itu sifat elastisnya. Panjang awal, panjang akhir. Gaya tidak. Oke. Jadi pada pada tertipu dengan memilih ada gaya ya. Gaya dan pertama panjang ya. Soalnya gampang. Karena saya ambil soal miskonsepsi. Ya. Yang Karena Bapak Ibu. lihat rumus Bapak. Hah? Karena lihat rumus F sama yang F kali delta X. Karena Bapak Ibu makanya jangan mengajarkan fisika itu dengan rumus. Rumus itu ngikutin belakang. Tadi nanya ini. Apakah ini usaha? Nah, Bapak Ibu, usaha itu ya kalau terjadi ada gaya dan perpindahan. Energi potensial pegasnya apakah usaha? Enggak. Ini bukan usaha pegas. Ini energi potensial pegas. Luas daerah ini, luas segitiga ini energi potensial pegas, bukan usaha pegas. Usaha itu ada gaya, ada perpindahan. Waktu kita beri tekan ini, kita tekan, waktu gaya ini menekan pegas, ya. Muncul nggak di layar saya? Muncul, Pak. Muncul ya. Pointer saya. Waktu saya tekan pegas ini sehingga dia bertambah panjang, memendek, berarti sini saya memberikan usaha ke pegas. Ya. Saya memberikan usaha ke pegas. Sehingga pegas ini mempunyai energi potensial. Kalau ditanya berapa besar usaha yang saya berikan, sebesar energi potensial pegas ini. Jadi yang tidak adalah usaha pegas nggak ada, tapi usaha yang kita berikan sehingga pegas menambah energi potensial itu ada. Nah, kalau rumusnya berapa besar usaha itu? Ya sama dengan energi potensial pegas. Rumusnya, ya, rumusnya sama dengan energi potensial pegas, usaha yang kita berikan. Oke. Paham, Bu, yang bertanya? Paham, Pak. Terima kasih. Makasih, sama-sama. Baik, Ya, lanjut. berikutnya Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link daftar hadir. Bapak Ibu bisa sambil mengisi, sambil mendengarkan paparan materi dari Pak Fauzi. Oke, berikutnya ini ada dari Ibu Sulistia. Ini permohonan saja. Mohon maaf Pak, nanti boleh minta PowerPoint-nya katanya. Request dari Ibu Sulistia. Bapak Ibu, PowerPoint itu ada di Bapak Ibu yang di Telegram ya. Di Telegram. Bapak Ibu silakan bergabung di grup Telegramnya kegiatan ini. Mungkin nanti bisa dikasih Bu link grupnya. Sehingga Bapak Ibu di situ mendapatkan video YouTube-nya, video YouTube rekaman ini dan materi-materi. Tapi di situ grupnya terlalu besar. Di situ ada orang guru-guru matematik juga, ada guru-guru kimia juga, ada guru-guru biologi juga. Itu hampir tiap minggu diupdate oleh peserta, oleh panitia. Jadi materi minggu pertama, kedua, ketiga. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Yusuf dari Subang, izin bertanya. Saat orang naik ke puncak bukit dengan cara memutar dengan lintasan yang jauh dan lintasan terdekat dengan cara mendaki ke atas, samakah usahanya? Usahanya sama. Karena ketinggian pertambahan energi potensialnya kan sama. Ya. Sama dengan Bapak
waktu kita mengangkat benda tanpa bidang miring dengan pakai bidang miring, usahanya sama. Ya, itu penambahan energi potensial. Usaha yang kita berikan menyebabkan benda bertambah energi potensialnya. Tapi dengan membuat jalannya lebih landai, maka gaya yang kita berikan mengecil. Ya, tenaga yang kita keluarkan mengecil. Bapak memanjat tebing dengan jalan menyusuri ya tebing, itu Bapak akan tenaganya lebih habis mana? Ya. Oke. Jadi Pak Yusuf, kalau jalannya terjal dengan jalannya memutar, yang berbeda gayanya, bukan usahanya. Ya. Baik, Ya, Bapak Ibu, kemudian di kolom chat sudah ada link materi yang dapat Bapak Ibu akses. Kemudian untuk link absensi, silakan di-scroll ke atas, Ibu Rista, ada di sebelah atas. Baik, belum ada lagi yang memberikan pertanyaan. Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya bisa lanjutkan lagi dikit lagi ya. Ya, ya Bang, Bapak. Oke. Berikut kita bahas tentang daya. Daya itu adalah power, itu apa? Laju perubahan kerja atau laju perubahan energi. Ini Bapak Ibu kita biasakan. Laju itu bukan hanya laju, kalau laju perubahan posisi itu adalah kelajuan atau kecepatan. Ya. Laju itu adalah perubahan, kalau laju perubahan kerja atau laju perubahan energi adalah jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu, atau jumlah kerja yang dilakukan setiap satu satuan waktu. Ya. Dapat kita rumuskan, daya itu adalah delta W per delta T atau delta E per delta T. Ya. Laju perubahan usaha atau laju perubahan energi. Ini daya. Oke. Jadi kalau W itulah F dot S, maka P itu adalah delta F dot S, maka di sini delta perubahan gaya dalam selang waktu tertentu kali S atau F kali delta S per delta T. Ini siapa nih? Maka daya itu benda bergerak translasi, ya. Gaya itu adalah F dot V. Ya, ini dia. Tapi kalau benda yang bergerak rotasi, kita tahu bahwa V adalah R omega. Ini ya. Sehingga ini menjadi daya itu F cross R dot omega. Ini tak lain adalah Torsi. torka. Jadi daya adalah torka untuk Omega. memutar benda. Ya. Torka untuk memutar benda. Ya. Jadi ini dibahasan nanti di gerak rotasi. Kemudian momentum. Ini perlu juga kita luruskan sedikit. Momentum bukan massa kali kecepatan. Itu rumus. Itu rumus. Momentum itu apa? Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Ya. Maka momentum dalam fisika itu adalah ukuran kesukaran untuk menggerakkan atau memberhentikan gerak suatu benda. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih besar momentumnya? Truk atau sepeda motor? Coba Sepeda Ibu. motor. Ya. Coba Ibu hentikan sepeda motor dengan truk. Dua-duanya Truk lindas. lebih susah menghentikannya. Berarti momentum truk lebih besar. Untuk truk lah, masanya lebih besar. Kenapa di Jakarta keretanya masih di 2 km, palang pintu itu sudah ditutup.
Karena untuk menghentikan kereta itu susah. Pak. Kenapa susah? Karena hukum 1 Newton. Jadi kalau kereta itu direm mendadak, itu yang di belakangnya, itu berapa rangkaian ke belakang? Itu akan menumpuk ke depan. Ya, makanya sering kereta itu keluar jalur. Kalau direm mendadak, dia akan keluar jalur. Chat mana, Dek? Ya. Maka kalau di lampu merah, mana yang lebih duluan bergerak? Motor atau truk? Motor. 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 Karena motor momentumnya kecil. Kecil. Jadi lebih mudah digerakkan. Jadi mana lebih mudah menghentikan? Motor yang berjalan pelan atau motor yang berjalan kencang? Jalan pelan. Kak. Pelan. Artinya kecepatan menentukan mempengaruhi. momentum juga. Jadi ada massa, ada kecepatan. Kecepatan. Baru dirumuskan. Momentum itu adalah besaran vektor yang dirumuskan secara P, M kali V. P-nya vektor, V-nya V. vektor. M-nya Momentum itu searah dengan kecepatannya. Ya. Momentum itu searah dengan kecepatannya. Jadi makin besar bendanya, massa bendanya, makin besar momentumnya. Makin besar kecepatan bendanya, makin besar momentumnya. Maka enggak. Coba Bapak Berarti Ibu. ini termasuk perkalian dot ya, Pak? Enggak ada dot, Bu. Ini skalar. Oh, gitu. Skalar dengan vektor. Skalar sama dengan itu. Oh Enggak, iya. enggak ada dot, enggak ada cross di sini karena di vektor dengan skalar. Oh gitu. Ya, massa itu kan skalar. Skalar dengan. Oh iya. Bapak Ibu coba lihat kereta cepat itu rangkaiannya pendek. Enggak banyak rangkaiannya. Kalau KRL di Jakarta itu rangkaiannya sampai 12. Kereta luar kota di Jawa itu rangkaiannya sampai 12. Kecepatannya paling tinggi 70 km per jam. Nggak ada yang lebih kencang. Kalau kereta cepat paling rangkaiannya 2 atau 3. Ya nggak ada yang panjang-panjang juga. Kenapa? Karena Memperbesar momentum. Karena untuk menghentikannya akan susah. Ya. Maka kemudian sering itu apakah masinis itu tidak melihat ada truk yang lagi mogok di tengah rel? Lihat. Tapi kenapa dia tabrak? Nggak bisa direm. Ya. Diremnya susah, Bapak Ibu. Nah, di situ kita mengkaitkan dengan hukum 1 Newton. Ya. Kalau kita hentikan, maka rangkaian belakang ini akan menumpuk ke depan. Kan tidak otomatis berhenti sampai ke belakang. Ya. Berapa rangkaian itu? Maka yang paling belakang nanti karena dia mungkin besar yang waktu dia menumpuk ke depan akan diberikan lagi gaya lawan ke belakang kan? Nah, maka di situ akan terlihat kenapa yang keluar jalur itu bukannya di depan. Kalau terjadi tabrakan itu, ya, yang keluar jalur itu adalah kereta yang di belakang. Skala momentum ini nggak begitu masalah. Masalahnya hanya di rumus, Bapak Ibu. Ingat bahwa kecepatan adalah vektor. Maka kalau dia satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, kita sepakati yang ke kanan positif atau yang ke kiri yang positif. Ya. Maka kalau ke kanan positif, ke kirinya negatif. Ya. Di sini rumusnya pakai plus saja. Total momentum sebelum sama dengan total momentum sesudah. Tapi di sini nanti ada P yang vektor yang ditentukan kecepatan yang ditentukan oleh arah dan besar. Ya. Oke. Maka ini rumusnya begini, tapi sering kita itu kesleo di sini.
Kalau arahnya satu ke kanan, satu ke kiri, dijumlahkan juga. Padahal ini jadi minus. Ya. Impuls. Impuls itu apa? Nah, ini saya ngajak Bapak Ibu, colong balik ngajarnya sekarang. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Untuk benda tegar, maka massa momentum konstan kan? Kita bicara masih di materi depan masih benda tegar, maka impuls itu adalah M kali delta V. Boleh kita kali dengan 1 persamaan ini, delta T per delta T? Ya. Boleh. Maka impuls itu adalah M kali delta V per delta T kali delta T. Delta V per delta T siapa? Percepatan. Massa kali percepatan siapa? Gaya. Gaya. Maka impuls itu adalah F kali delta T. Mari kita, jangan impuls adalah F kali delta T. Kenapa? F kali delta T. Baru di bawahnya impuls sudah perubahan momentum. Ini kan anak jadi bingung. Kenapa F kali delta T? Ya. Oke, mana grafiknya nih? Grafiknya, ya, makin sempit grafik ini, maka impulsnya makin Kecil. gaya impulsnya tetap, gayanya makin besar. Ya, maka contohnya mana? Badminton. Antara orang smash dengan drop shot, interaksi bolanya dengan raket mana yang lebih lama? Drop shot, ditahan kan? Ya. Jadi kalau makin pendek waktunya, Menghasilkan. ya, akan memberikan gaya yang makin besar. Ya. Impuls itu tetap. Kalau delta T-nya kecil, maka F-nya akan besar. F-nya besar, maka perubahan kecepatannya akan makin besar. Ya. Kalau ini lebar, ya, maka itu menjadi gaya dorong. Gaya dorong itu kan waktunya berinteraksi terus kan? Ya. Dengan benda. Tapi gerak bendanya pelan. Ya. Ini kita bisa punya banyak cerita di sini dari gambar ini. Tapi ini hilang nih di buku hilang. Hingga anak bingung menafsirkan ini apa. Kenapa? Kalau waktunya pendek, perubahan momentumnya besar. Nah, sering miskonsepsi, waktunya pendek, I-nya besar. Loh, kenapa? I itu kan F kali delta T. Kalau delta T-nya kecil, I-nya kecil dong. Ya enggak? Sering Bapak Ibu menemukan itu, kasus itu? Ya. Moga-moga ke depan tidak masalah lagi ya. Ini mungkin yang perlu diluruskan di sini. Oke. Tumbukan, membiliar ya. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, tak lenting sama sekali. Ya, tumbukan itu atau lentingan adalah sama dengan pantulan ya. Pantulan itu kan juga tumbukan. Cuma yang satu tidak bergerak. Bola dengan lantainya tidak bergerak. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan percobaan tumbukan ini gampang. Pakai bola tenis, jatuhkan dari ketinggian tertentu, lihat pantulannya sampai berapa. Jatuhkan lagi dari ketinggian itu, lihat pantulannya sampai berapa. Maka itu kita akan dapatkan berapa koefisien restitusinya. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Masih ada waktu. Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Sulistia. Mohon dijelaskan tentang konsep energi konservatif dan non-konservatif. Energi konservatif. Ya. Hukum kekalahan energi kan, konservatif kan kekekalan. Ya. Kalau konservasi energi, mungkin maksudnya energi dalam konservasi energi ya. Mungkin konservasi energi. Ya. Bapak Ibu,
Kalau dalam kitab di bab konservasi energi itu kan kita melihat bahwa sumber energi itu ada yang dihasilkan dari proses yang begitu lama sehingga dia lama-kelamaan akan habis. Ada yang dihasilkan begitu lama tapi tidak habis. Contoh, energi dari fosil itu fosilnya proses pembentukannya jutaan tahun, ya. Maka lama-kelamaan energi dari fosil itu akan habis. Bahan bakar dari minyak tanah, minyak bumi, itu ya. Tapi energi matahari itu adalah proses yang tidak akan pernah habis sebelum terjadinya kiamat. Nanti kalau udah kiamat habis. Maka dalam konservasi energi kita bicara tentang bagaimana energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Mana energi yang bisa dipertahankan, mana yang tidak. Mana energi yang sumber energi yang akan habis, ya. Energi fosil itu akan habis. Energi angin tidak akan habis karena itu energi ditimbulkan perbedaan tekanan, ya kan? Matahari akan bergerak utara dan selatan khatulistiwa bergantian setiap tahun, maka akan terjadi perbedaan tekanan antara utara selatan, maka akan munculkan angin, ya. Maka di situ energi angin adalah energi yang terbarukan. Jadi terbarukan dan tak terbarukan itu dilihat mana yang sumbernya tidak akan pernah habis, mana yang akan habis. Itu aja beda. Ya, Pak Fauzi, ini menjelang jam 2:50. Ada dua pertanyaan lagi Bapak yang belum terjawab. Saya bacakan saja terlebih dahulu. Dari Ibu Mia Imawati, maaf. Saya sering mengatakan impuls itu sentuhan sesaat. Benar atau tidak? Kemudian yang kedua dari Ibu Tati Mulyani, saat terjadi tabrakan dua lokomotif kereta api, momentum terbesar terdapat di lokomotif atau di gerbong paling akhir. Lalu apakah ada pengaruh panjang rangkaian gerbong? Mengingat kadang panjang semua rangkaian lebih dari 100 meter. Oke. Yang pertama apa tadi, Bu? Yang Bu Mia? Ya, yang Bu Mia, saya sering mengatakan impuls itu sentuhan sesaat, Pak. Benar atau tidak? Ya. Oke, impuls itu sebenarnya interaksi yang sesaat, ya. Jadi interaksi yang sesaat, tapi itu kan yang interaksinya yang mana yang sesaat? Itu kurangnya adalah, jadi sebenarnya gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang singkat, ya. Jadi Ibu, kita balik lagi ke grafik ini. Kalau ini sempit, maka gayanya kan ini luasnya tetap. Kalau ini sempit, maka gayanya akan lebih besar. Ya. Maka perubahan momentumnya akan lebih besar. Maka waktu semes dalam badminton itu interaksinya singkat, ya. Gaya bekerja ada waktu singkat sehingga bolanya meluncur lebih cepat daripada drop shot. Kan sama-sama orang itu juga, ya. Maka drop shot waktunya pendek. Itu kan perubahan momentum kan? Momentum tadi kekal kan, Bu? Iya, Pak. Nah, berarti I-nya kekal kan? Iya. Oke. Jadi tolong di sini I tidak berubah ya. Iya. I kekal ya. Iya. Maka F akan lebih besar kalau delta T-nya kecil. Iya. Oke, Bu Tati Mulyani berikut. Ya. Ini teman saya S1 nih. Ya. Oke, Bu Tati, itu kalau momentumnya berarti di saat ditumbuhkannya dua gerbong tadi. Tumbuhkan dua kereta. Ya. Yang paling belakang itu
yang terlempar. Kenapa? Karena hukum 1 Newton. Yang paling besar mendapatkan hukum 1 Newton, yang paling belakang. Ya. Karena itu antar gerbong itu akan bekerja gaya aksi-reaksi lagi. Ya. Akan ada gaya dorong ke depan, dorong lagi ke belakang. Ya. Maka kalau kita lihat gerbong belakang itu yang terlempar keluar. Ya. Kemudian kalau momentum ya yang hancur di depan kan, yang dihentikan kan di depan. Jadi momentum itu dia sebagai satu kesatuan. Jadi kalau Bapak Ibu ya, coba nanti Bapak Ibu tinggal dilihat di YouTube sambungan kereta. Itu kereta itu kan dibuat nggak satu ya, tapi itu disambung. Panjang kereta lebih kurang itu ya 40 meter ya. 40 meter itu di sambungan. Sambungan itu dia seperti kaitan. Itu waktu kereta depan yang berjalan, kereta belakangnya akan tinggal ketarik. Kemudian nanti dia setelah gaya yang diberikan oleh kereta depan itu ke belakang, itu melawan gaya geseknya, maka kereta depan itu akan terdorong ke depan dulu. Ya. Waktu berubah dari gaya statis, gaya gesek statis ke gaya gesek kinetis. Maka kereta depan akan terdorong. Maka demikian juga kereta belakang ini waktu dia sudah mulai bergerak, dia akan memberikan gaya ke gerbong belakang dan seterusnya. Waktu berhenti juga demikian. Ya. Kereta belakang ini kan ya itu akan mendorong kereta depan dulu. Maka ya Bapak Ibu itu sangat diminta jangan mengganggu rem darurat di setiap gerbong. Ya. Itu kira-kira. Ya, ada lagi mungkin ada waktu ya. Ya, terima kasih Pak Fauzi untuk paparan materinya sangat jadi sangat menambah wawasan kami. Kemudian di sini masih ada yang bertanya, tetapi dari Ibu Nurjana Ali, tetapi mohon maaf ini waktunya sudah lewat 4 menit dari yang dijadwalkan. Ya. Kemudian untuk berikutnya nanti akan ada post test dan closing statement. Oke, saya serahkan kembali kepada Ibu Dede Darliah untuk memandu acara. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.